Terus aku mau cerita-cerita dikit nih, teman-teman. Buat di course desain grafis, terutama di DGS sore ini. Nah, sore ini kita udah bisa masuk ke materi hmm, filteran atau kreativitas di dua pasar. Jadi kita bakalan bisa-bisa kayak gimana. Terus terkait absensi ya teman-teman. Udah bagus sih aku lihat untuk tracknya. Udah pada bagus nih dipertahankan. Terus mungkin ya jika ada yang miss lesson atau lessonnya itu terkendala, nanti bisa kabarin aku. Sama hari ini kebetulan bakalan aku give algo koin nih buat teman-teman yang udah join tepat waktu dan tidak melewati pukul 4. Gitu teman-teman. Yuk, yuk on cam dulu teman-teman. Kita mau mulai. Ayo, yuk on cam, yuk on cam. Sip. Oke, Elko. Oke. Nih, aku mau bukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Kita kembali lagi di kurs Algo Nova. Sekarang udah lesson keempat. Nah, teman-teman. Hari ini kan sudah masuk lesson 4 dan teman-teman udah menjaga absensinya dan baik. Aku mau tambahin algo koin dulu nih buat teman-teman yang hadir tepat waktu. Pertama, aku tambah ke Faisal. Faisal Hussein. Tambahkan Faisal Hussein. Terus ke Aida. Ke Aida. Terus ke John. Sama Elko. Nah, oke. Sudah aku tambahin ya. Terus sekarang aku mau minta tolong teman-teman login akun Algonovanya yuk. Aku tunggu nih. Login akun Algonovanya. Login akun Algonovanya dulu sambil aku mau cek nih kira-kira oh ini masih merah nih teman-teman. Aku dulu login akun Algonovanya. Oh iya, sama aku mau nanya untuk John kemarin udah dapat kelas penggantinya belum? Sudah. Sudah, sudah, Hmm, sudah berjalan. sudah. Sudah. Oke, sebentar ya. Kalau misalnya sudah John di lesson 3, oke aku ganti dulu nih. Hmm, Absensinya present lesson ketiga. Oke, thank you. Terus nih aku sambil share screen deh, biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman absensinya. Nah, Felisa, oh Felisa udah 2 kali. Gab belum. Aisyah belum. Kamaya, Kurniawan Putri, oh Putri Sofia belum. Marcelo nggak ada. Oh ya Aida, sudah login akun Algonovanya? Halo Aida, Belum. Kasih itu belum. ada tanda mic. Tunggu Lagi bilang. di jalan ya, Tunggu. Aida? Ini lagi di HP. Oh, oke, nggak apa-apa ya, Ida. Diikutin aja untuk pembelajarannya. Hati-hati di jalan ya, Ida. Iya. Oke, sip. Aku lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Oke, teman-teman. Thank you untuk pertemuan hari ini. Terus, sekarang aku mau nanya nih, teman-teman. Buat teman-teman nih, kemarin kan sudah nyoba ya desain-desain, di mana itu ada tugas di Aqua Algonovanya, terutama di lesson yang ketiga yang komposisi dasar warna nih tentang kita gimana membuat si gambar pemandangan ya. Nah, untuk aku sorry, untuk pemandangannya kan ada dua ya, ada yang dan domba, ada laut dan burung camar. Nah, kira-kira sudah dikerjakan belum teman-teman yang kemarin untuk tugas lessonnya? Sudah. Sudah. Oke, keren Aida. Ah, terus John bagaimana, apakah sudah? Sudah cuman masih setengah gitu loh. Boleh ditampilkan saya. Ya. Coba aku pengen lihat. Ah, eh, Gak apa-apa, ditampilkan aja.
Kita cek nih teman-teman, kira-kira ada kendala gitu. Cek nih, gak apa-apa kalau misalnya masih setengah. Bentar ya. Iya, gak apa-apa, santai aja. Sip, kalau gitu sambil nunggu Joan, aku mau nanya Elko. Elko gimana untuk tugas kemarin? Sudah belum? Elko? Halo? Halo Elko? Suara aku ada gak ya? Elko? Belum, Belum. Udah sampai mana kira-kira? Atau misalnya ada yang susah gitu? masih kerjain. Masih kerjain. Boleh di share ya Elko. Aku pengen cek nih teman-teman. Kira-kira teman-teman ada kendala di mana? Kalau misalnya sulit, bisa aku bantu. Kalau misalnya teman ini nggak ada ini ya omongan ke aku kayak misalnya diem aja gitu. Aku khawatirnya nanti di pas kelas project ketika kita nampilin hasil-hasil pembelajaran kita kan itu bersama orang tua ya didampingin. Nah itu aku khawatirnya nanti teman-teman pas nampilin karyanya ternyata tidak ada gitu. Kan sayang ya tuh kursusnya gitu. Gimana Elko? Apakah ada kendala? Bisa aku bantu kok. Gak apa-apa. Kira-kira di mana untuk kayak soalnya gitu susah banget gitu kak. Nggak ada, aman-aman. Gak ada ya, oke aman. Sip. Kalau gitu aku mau ke Faisal. Faisal gimana untuk cara penggunaan gamesnya? Aman? Aman Kak. Aman. Tugasnya Nah, udah. belum Kak. Ini Coba boleh di share screen Faisal. belum sih itu Kak. Belum bikin kemarin juga Tapi tahu cara bikinnya. sudah tahu. Sudah tahu. Oke. Thank you. Yang pemandangan kan Kak, itu yang Oh, turun yang pemandangan. iya Kak. Saya Oh, paham. oke. Oh, ada kendala nggak kemarin? Kenapa belum? Kayak misalnya ujian atau gimana? Atau banyak Enggak ada tugas? Kak. Oh, nggak ada. Oke, oke. Halo Aisyah, ada suaraku? Aisyah. Oh, off mic nih Aisyah. Oke, oke. Aisyah, halo? Waduh, Aisyah masih off mic nih sama... Ya, Mister. Ya, gimana Aisyah untuk tugas yang kemarin? Apakah ada kendala? Sudah Yang selesai? nomor 3 kambingnya pas di download itu mau masuk itu, tapi katanya nggak bisa. Boleh di share screen Aisyah? Aku pengen cek. Gak bisanya kenapa? Sini aku bantu. Coba-coba. Kita cek-cek dulu nih. Project-project teman-teman nih selama yang ini. Share screen ya? Share screen. Share screen aja. Aku pengen cek nih. Kira-kira apa yang nggak bisa ya? Nah, ya kita cek. Kalau yang udah selesai, aku tambahin Algo Coin lagi nih. Tadi kan ada Aida yang sudah, terus Joan udah setengah, nggak Aduh, apa-apa. Aku tambah juga Algo Coinnya. Oh, Aisyah masih belum screen ya? Masih status sharing. Kita tunggu. Nah, yang mana? Yang terkendala? Yang tiga. Oke, coba diklik. dia pas di download itunya nggak mau masuk File downloadnya. Oke, coba. Aku cek. bukan di itu malahan di Coba, coba. game, malah yang lain sama dia. Mail yang lain. Coba, coba. Di open. Kita cek dulu nih kendala-kendalanya. Soalnya aku juga nemu nih eh di beberapa case kelas-kelas yang lain. Yes. Nah, itu Ini coba download. nyuruhnya sama di landscape sih sama dia, bukan di game. Oh, coba di download. Download di pojok kiri. Nah, download. Tunggu. Kan file downloadnya. Nah, Aku itu dari udah ke download. kemarin nggak bisa masuk Nggak bisa masuk ke... ke gambarnya pakai Oh, coba kamu buka game. Gamenya dibuka. Nah, aplikasi gamesnya dibuka. Itu di bagian search. Kamu ketik game. Nah ya, gamesnya dibuka. Terus, nah ini di dia. loading. Nggak apa-apa, itu aja.
Oke, gini guys. Nah, kalau misalnya ada kendala, boleh nih dicerita-cerita nih. Soalnya ini bakalan mempengaruhi penilaian juga nih buat latihan-latihan kalian. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya tahu teman misalnya belum selesai atau Kak, aku belum ngerjain karena kemarin aku ada kegiatan, misalnya ada lomba atau misalnya tugas sekolah lagi numpuk. Gak apa-apa, itu cerita ke aku aja. Nanti aku perpanjang si range tugasnya sampai di minggu depannya lagi gitu teman-teman. Jadi harus tetap cerita teman-teman kendalanya kayak gimana. Terus kayak tugas-tugasnya itu kesulitannya di mana biar aku tahu nih teman-teman kendalanya di mana gitu atau misalnya eh materinya boring banget Kak gitu kita mau expand lebih lanjut gitu materinya bisa nggak nah itu bisa dikasih tahu ke aku nanti aku bakalan ngasih yang next levelnya lagi gitu di luar pembelajaran Algonova kalau misalnya dari materi Algonova ini sudah teman-teman kuasain dan juga udah kayak oh ini mah aku udah belajar gitu aku udah sampai sini kak bisa ada lagi gak yang bisa aku expand gitu nah itu nanti cerita-cerita aja teman-teman soalnya ilmu dari aku itu banyak sebenarnya tapi kita step by step sesuai kebutuhan teman-teman gitu oke kita tunggu sabar kita tunggu untuk punya Aisyah kita tunggu sebentar masih loading ya Aisyah Iya, biasanya lama banget loadingnya. lama banget eh ini kamu udah sambil dicas nggak laptopnya Hmm, sambil dicas. sambil dicas Ya, oh Hmm. Coba ah, kamu tab yang Chrome-nya dinaikin. Aku pengen cek task manajernya udah ditutup-tutupin belum? Aplikasi-aplikasi yang lainnya yang nggak kepakai. Nah, itu kan ada ini ya, ada garis tuh di bawah dekat samping games tuh. Ada nggak? Kelihatan nggak? Nih yang bagian ini nih. Nih task manager. Banyak banget itu kamu bukanya. Ditutup, ditutup. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya ketika buka, tapi nge-lag. Biasanya banyak nih tab yang kebukanya. Oke, coba ke yang ini, Aisyah, coba diklik task manajernya yang kulingkarin pojok kanan bawah tuh. nih. Diklik satu, dua, tiga. Oh aman, aman, aman. Gak banyak itu yang Nah, kebuka. kok hilang? Sabar, itu lagi ngebuka. Biasanya seperti itu. Nah, udah terbuka tuh. Terus Aisyah di close aja ini, Close. Mana? close, Ini. close bagian bawah, pojok bawah. Sabar, sabar, sabar. Kok berat ya? Tumben. Nih. Nah, apa ini? Oh, games. Nah, terus Aisyah pergi ke file manager. Coba. Tahu nggak file manager? Eh, ke file manager. File manager tuh yang ketutupan sama yang tab Chrome kamu tuh. Di bawah, di bawah. Oh, ini. Oh, ditarik dulu si Chrome-nya ke atas. Nah, itu file manager tuh yang sebelah Microsoft Edge. Yang warna kuning, arsip kuning. Warna kuning. Ah, ah, di bawah kiri. Itu. Nah, diklik. Diklik dulu. Terus cari file Aisyah yang tadi. Yang apa namanya? Si domba dan juga pemandangan. Terus ke download. Kebacaan download itu yang kiri. Diklik. Kita tunggu santai. Nah, itu ada landscape with shift. Diklik sekali. Terus
Aisyah ditahan, klik kiri tahan, tarik ke paling bawah ke Gimps-nya. Nah, iya itu filenya udah ke bawah, langsung ke arahin ke Gim, ke Gimps-nya, pojok kanan tuh. Heeh, sampai ganti layar. Oke. Nah, tahu nggak cara drag and drop-nya, Aisyah? Mau aku praktikan nggak? Berarti kan Mister, soalnya ngerada nggak pandai sih kalau pakai laptop. Oke, boleh stop share screen nih. Aku praktikan nih untuk cara drag and drop si asetnya dari file manager menuju aplikasi Games-nya. Oke, boleh stop share screen. Ini aku mau screen biasa nih. Aku izin stop share screen punya Aisyah. Nah, oke. Nih, aku ulangin materi yang minggu-minggu lalu, nggak apa-apa ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi yang hari ini. Sebenarnya hari ini tuh praktik, tapi nggak apa-apa. Kita bakalan ngulas dikit-dikit cara penggunaan aplikasi Gives-nya lagi. Buat terima ini, teman-teman, gimana caranya. Oke, pertama, yang harus kita lakukan adalah pergi ke bagian kursus. Terus, teman-teman, cari gambar yang tadi, misal profesional dan gunung camar atau yang gunung dan domba. Pilih salah satu bebas. Misal aku pilih yang ini, camar. Lalu, nah ini udah dalam previewnya nih teman-teman. Habis itu, teman-teman download gambarnya. Set, tinggal ditunggu beberapa saat. Ini dia akan muncul di sini. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung, ini tuh kesimpan di mana, teman-teman bisa klik yang bagian ini. Folder. Dia bakalan lari ke bagian ini. Nah, kita udah tahu nih filenya ada di mana kalau ke bagian yang tadi. Terus, teman-teman, cara drag and drop itu gampang. Oke. Tapi sebelumnya pastikan si games teman-teman ya udah ditambahkan kanvas baru. Nah, oke, lihat tambahin kanvas dulu. Ada kanvas, misal template-nya apa? Nah, terus ini landscape. Klik OK. Set. Kalau misalnya kanvasnya udah ada, ini teman-teman bisa drag and drop kayak tadi. Kembali ke ini. Terus yang ini semua ditarik. Nah, lalu lepas. Terus dikip aja. Nah, gambarnya udah ada. Terus kita bisa scale. Dua sekali. Dua sekali. Biar seukuran kanvas. Segini aja deh. Terus kalau udah, enter. Ini baru bisa teman-teman tinggal. Terus di scale lagi. Benar-benar manual teman-teman. Kalau misalnya di Gips itu. Teman-teman scale lagi gambarnya. Nah, terus enter. Nah, udah punya deh si gambarnya. Burung camar. Oh. Terus teman-teman, kalau misalnya udah kayak gini, adalah basicnya, basic cara penggunaan Gipsnya, di mana kita pakai profilnya. Terus di sini aku misal mau desain. Kalau teman-teman pengen desain, pastikan teman-teman tambahin layar baru. Tambahin layar baru itu, lihat kursor aku yang ini, kursor aku, pergi ke bagian pojok kanan bawah. Nah, nih sampai ketemu namanya create no layer and add the image shift. Oke, aku ulangin, pergi ke bagian pojok kanan bawah, sampai ketemu yang bagian create no layer. Nah, fungsinya layer ini apa? Fungsinya layer ini untuk memisahkan teman-teman, karena sebagai desain grafis yang profesional atau desain grafis yang baik dan benar, itu harus selalu dipisahkan layer-layernya. Harus nggak apa-apa banyak, yang penting teman-teman tahu ini layer keberapa gitu. Misal ini aku yes color, terus di open. Terus color yang udah ada, teman-teman udah bisa edit nih. Nah, pastikan teman-teman klik yang bagian ini. Jangan sampai teman-teman udah bikin layar baru, tapi cara-caranya itu di bagian si background ini, gitu. Karena kalau misalnya nanti teman-teman coret-coretnya itu di bagian yang ini, nanti si backgroundnya itu ketika teman-teman pengen sedikit hapus ya, dikikis gitu, di shape folder.
itu bakalan ikut kehapus backgroundnya. Jadi kita pastikan klik dulu yang bagian layar barunya, gitu teman-teman. Oke, nah, habis itu baru dia teman-teman tuh udah bisa pakai ini desain atau aku biasanya tapi itu. Ini deh. Oke, itu cara penggunaannya. Gimana gimana? Paham teman-teman? Kalau misalnya nggak paham bisa ditanyakan lagi. Bisa. Atau aku kecepatan. Kalau misalnya aku kecepatan bisa teman-teman sampaikan aja, Kak, kecepatan penjelasannya. Nanti bisa aku berbilang salah. Salah. Keluar. Nanti kalau misalnya ini udah, bisa kalian tutup. Dan, oh, pasti di sini bisa dimainin teman-teman. Kelihatan ya, harddisknya, radiusnya gitu. Gimana, Aisyah? Halo, Aisyah? Bisa? Bisa dimainin, Aisyah? Ada kendala? Tes, tes. Halo. Bisa, bisa. Bisa. Coba share screen lagi. Aku pengen cek. Harus ada backgroundnya ya? Harus ada backgroundnya. Maksudnya gimana? Coba kita cek dulu. Kita cek. Mana tuh? Oh, ke file. Nah, bikin kanvasnya dulu di new. Yang atas. Di atas klik tuh. Di atas nih. Iya. Nah, iya. Tuh, klik sekali. Terus tunggu. Nah, itu Aisyah bisa pilih template-nya. Mau A4, mau A3 itu bebas. Saranku A4. Biar gak terlalu berat. Terus itu Aisyah bisa edit dulu biar gak landscape atau biar gak portrait, biar gak lurus gini. Biar nggak apa? Biar gak tegak lurus si kanvasnya, biar miring gitu loh. Editnya gimana? Nah, caranya itu Aisyah klik lagi file, balik ke file, uh, ke file, new, terus lagi sampai muncul kayak yang tadi. Nah, itu yang bagian ini aku lingkarin ya. Nah, ya itu diklik. Nah, klik, set, nanti dia miring. Tuh, ya kan? Miring. Ah, oke, Terus terus masuk ke file Explorer. pergi ke filenya, file manager. Oh, terlambat kak? Iya, nggak apa-apa, Remia. Kelasnya baru ini, baru mulai kok. Landscape. Nah itu diklik kiri tahan, terus tarik ke Gims. Nah, jangan dilepas ya. Yang dilepas ya? Jangan sampai dilepas pokoknya. Sampai kamu, nah terus ke, nah arahin ke situ. Nah, di situ dilepas. Mana? Kebuka. Oh ya Remia, bentar ya. Habis ini aku mau tes lagi. Em, Bentar. Aku ada cara kedua. Kamu klik file. Enggak, bukan file manager di Gimsnya. Gim, Gimnya. di Gimnya. Balik lagi ke aplikasi Gimsnya, terus eh klik create. Itu keluar apa? Create Klik. Set. Ada pilihan apa tuh? computer. Oh, wait. Wait ya. Tunggu. Tunggu dulu. Oh, udah Sebentar nih. ya. Oh, apa? Oh, udah ada. Loading dia. Oh, loading. Oke. Oh, berarti emang tadi itu loading ya? Iya. Biasanya sih Oh, dia loading lambat banget. oke. Aman aja.
Oke, berarti aman ya? Ya. Oke, thank you Isa. Terus aku mau cek teman-teman yang lain nih. Oke, udah boleh stop share screen kok. Biar gak terlalu berat pas lagi desain-desain ini. Stop share. Wow. Oke, habis ini aku mau tanya. Tadi kan Faisal sama aku udah aku tanya. Oh ya tadi, Aida, gimana? Udah bisa di share screen hasil tugas kemarin? Boleh coba nggak share screen? Aku pengen cek. Cek. Nah, Aida, coba buka gamesnya yang kemarin. Tugas yang kemarin, yang games. Oke, kita tunggu Aida. Kita cek-cek dulu nih untuk hasil tugas-tugas teman-teman. Sambil aku tambahin Aida. Terus aku mau ngasih tahu teman-teman nih buat Gab sama Selo ya yang baru join untuk buka akun Aldo Novanya ya. Oke, Gab, Selo, suara aku ada nggak? Waduh, langitnya ungu nih Gab. Sampai Kak ngapain kak? kita cek dan review tugas teman-teman. Kira-kira ada kendala atau tidak? Cek dulu selama beberapa menit ke depan. Kita masuk ke materi baru. Nanti kita ada istirahat kok. Nah, istirahatnya aku ada kasih pilihan ke teman-teman. Mau main games atau mau istirahat cerita-cerita. Jadi ada dua pilihan di istirahatnya. Terus kita nanti di sekitar setengah limaan atau jam 5. Gimana Aida? Sudah? Oke. Sambil nunggu Aida, tadi John gimana hasilnya? Oh ya, ini masih setengah sih soalnya. Nggak apa-apa, ditampilkan aja. Bentar. Ah, aku pengen lihat. Kira-kira Hmm. bisa nggak? Nggak apa walaupun setengah atau setengah jadi. Udah keren nih. Udah bagus, udah bagus, udah bagus. Ya. Iya. Mantap, Juan. Sip, sip. Berarti tinggal langitnya, ya Iya. kan? Heeh. Oke, thank you, Juan. Aku tambah kokain dulu. Buat Juan, Aisyah, Aida menyusul. Sambil aku tambahkan dulu nih. Jadi teraktif. Juan, baru biasa. Oke. Nah, sekarang sambil nunggu Aida, aku mau nanya Gab. Gab, halo, untuk kemarin tugasnya sudah selesai belum? Yang suruh desain-desain itu? Nggak tahu cara kirim kak. Ini aku kasih tahu cara kirimnya. Coba Gab share screen yang screen. Screen. Share screen-nya, tapi yang screen ya. Tahu nggak? Yes. Coba bentar. Dulu, dulu. Aku cek dulu. Wait. Sabar. Aman, aman. Error. No. Error. No. Gap ikut itu juga nggak? Les game design pakai Roblox Studio. Yes. Ya. Keren. Aku juga sambil ngajar Roblox Studio kebetulan. Ya. Terus Gap coba ke gamesnya. The games. Mm-mm. Coba mana filenya? File kamu yang udah di. Soalnya kan kemarin kamu ngasih preview ya, gambarnya udah jadi tuh, tinggal upload doang ya. Nah. Yes. Nah, yes. Gap Wait. sekarang coba ke file. Ke file. Hah? Itu file bagian atas games, bukan bukan file manager, file yang di games. Yes. Yes. Terus ke bagian ekspor, ekspor biasa, X. ekspor as. As. Ekspor as. Yang bawahnya, Control X. yang bawahnya, iya itu diklik sekali, set. Eh.
Sebentar ya. Terus Gap langsung klik export yang pojok bawah kanan itu. Di paling bawah kanan. Mantap. Export. Klik sekali. Nah, tungguin. Tungguin. Oke. Nah, itu udah ke export. Sekarang Gap ke file manager. Coba dicek. Manage. Ah, di mana naruh filenya? Kira-kira Amegan. Di download. Di download. Apakah iya di download? Oh, Yes. bukan. Itu masih Nah, XCF. eh, Coba aku ada saran ke Gap, buka lagi gamesnya. yes. Heeh. Kita cek itu kenapa tuh klik. Gamesnya arahin kursor kamu ke game. Again. Arahin kursornya ke game. Udah. Eh, Nah, kanan apa itu? Itu diklik. Terus, Diklik nah, bentar, jadi ekspor dulu. Kita cek dulu filenya di mana. file. Filenya ditaruh. Oke. Terus teman-teman save setting itu bagian save setting kan? Ya. Ya diklik yang save settingnya. Nah, Diklik. Keluar apa? Oh, export. bentar. Wait, wait. Ini di mana ditaruh ya ekspornya? Ya. Oh, langsung ekspor coba. Klik ekspor. Set. Yes. Yes. Wait. Oh, Sabar, sabar. Itu di bawah ada ketahuan tuh file manajernya di mana? C yes. user Nathan download. No. Download. Hmm. Nah, itu Ya. ada. Nah, Oke. sekarang Gam, nih aku cara buat ke itunya buka Drive. Yes. Enggak taruh di situ. Di Oh. tab baru, Gam. Buka tab baru di Google Chrome. Di atasnya sebelahnya. Tambah. Nah, ditambah. Terus ketik Drive. Ketik Drive. Nah, sebentar ya, Ida. Brother, what is this? Nggak bisa. Mana Drive-nya? Gam. Error. Oh, ditambah lagi, ditambah plus lagi. Udah. Coba Udah diklik. balik. Error. Error kah? Wait, nah itu udah kebuka. Nah sekarang, oke Gab. Kalau gitu Gabriel boleh cek share screenku dulu. Nih aku kasih tahu nih, mungkin ada teman-teman yang masih belum bisa ya untuk cara upload ke si eh, Algorovanya. Nah, oke? Yes. Mana nih, jadi kan kita disuruh upload image ya di sini berupa link. Sebenarnya uploadnya itu tanpa menggunakan link bisa pakai ini. Diklik yang ini kan? Gimana? Ya. Kalau kayak gitu. Coba. Klik yang ini. Terus masukin file yang kamu tadi. Sini. Udah. Udah? Tunggu. Udah selesai? Belum. Oh belum? Oke, aku tunggu. Kok sabar. Apa? Nah, Aida coba ke Roblox Studionya. Roblox Studio. Maaf. Ke Gamesnya. Ke Gamesnya. Gamesnya belum ada. Gamesnya udah ada belum? Laptopnya ayahku ini. Oh, laptop ayahmu. Hah? Gimana? Aida? Halo Aida, aku mau nanya. Kemarin udah install games ya kan? Udah desain-desain juga? Ya itu HP itu di laptopnya bundaku. Oh, di laptop Bunda. Oh, filenya ada di laptop Bunda. Iya. Oh, oke oke. Berarti di sini belum ada aplikasi gamenya ya? Kalau gitu, Aida udah upload belum? Si Sudah. ini. Sudah. Coba buka akun Algonovanya.
Mana? Aida, coba tab baru. Loh, share screen Aida ini nge-lag. Bentar. Aida boleh share screen ulang? Coba. Aida share screen ulang. Ah, tunggu tunggu. Nah, oke, keren. Aida udah semua nih. Coba Aida klik yang nomor satu. Oh iya udah. Yang bintang itu udah Aida klik? Yang bintang, yang bintang, yang bintang, yang bintang. Itu ada Mhm. yang bintang di atas, tidak? Nah, di sini Aida juga upload ya nanti. Oke? Oke. Nah, abis ini apa? Oke, boleh share screen Gam. Aku pengen cek. Sudah? Yes. Oke, Aida, Mm-mm. boleh stop share screen. Thank you. Aku tambahin. Mm. Go koin Iya. ke Aida juga dan juga ke Gam. Nah, Ah, aku tambahin karena sudah mengerjakan tugasnya Gabriel dan juga Aida. yes. Keren, 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 keren. Sip. Aku mau cek punyanya Gabriel. Gap. Nah, Gab, coba satu, diklik. Yang satu. Hah? Bener ya tadi ke level 3. Oh, 3. Terus yang nomor satunya diklik. Oke, udah semua. Sekarang Gab, jangan lupa nanti di rumah ya. Di rumah, selesaikan yang Ah, belum selesai. Gitu. Oke? yang mana? Yang Yang mana? itu tuh. Yang panduan komposisi, yang Pisa sedang mempersiapkan. Yang panduan komposisi ini cuma materi doang. Jadi, Gab boleh close lagi. Lanjut Kak. Langsung close aja. Nah, buka. Habis itu, lalu Gab tutup dulu itu. Yang terhubung ke pelajarannya disilang aja. Itu ketutupan tuh yang bawah. Hmm? Yang bagian ini. Ada nggak cara-caranya? Nah, di selanjutnya, di next. Selanjutnya habis itu. Nah, gitu. Habis itu baru Gab. eh, ini ada beberapa jawaban yang benar pernyataannya tentang warna. Mereka kita belajar tentang warna tuh. Jadi ini pilihannya bisa banyak. Hati-hati salah. Jadi baca dulu salah. Oke, Gab. Sampai situ dulu. Kita lanjut ke materi dulu ya. Kita lanjut ke materi. Nanti yang soal-soal ini boleh dikerjakan di rumah. Oke, Gab. Ya. Halo, Gab. Tes, tes. Halo, Gab. Halo, halo. Yes. Yes. Sip. Aku stop dulu. Share screen-nya. Ya. Stop, stop saya. Oke, guys. Kita mau materi dulu nih, sebentar. Materi hari ini itu kebetulan kita bakalan bermain tentang expand kemampuan kita, di mana kita bakalan bikin ruang angkasa. Gimana tuh, Kak? Penasaran? Pertama, lesson hari ini kita bakalan belajar tentang ruang angkasa. Sebelum itu, setelah materi ini, setelah teori, aku mau ngasih materi dikit kembali tentang cara teman-teman pakai games dari mulai upload, save, dan juga em, apa ya, penambahan layer. Soalnya itu bakal penting banget tuh nanti ke depannya. Walaupun nanti kita bakalan ganti aplikasi setelah Game Studio ini, nah tapi kita bakalan tetap fokus dulu nih yang masih game sampai ke pertemuan kelas praktikum atau kelas project. Nah, pertama kita mau, oke, kita mau belajar tentang ini, galaksi.
teorinya kita itu hari ini bakalan ngebuat sebuah desainnya itu kayak gimana? Desainnya itu ada di paling bawah. Set, set. Nah, kita bakal bikin kayak gini objeknya. Tapi bebas, teman-teman. Ya, cara bebasnya itu teman-teman bakalan pakai tools yang ada di games. Bisa juga teman-teman ambil dari Google, ya kan, si foto-fotonya. Itu nanti di copy paste ke games. Tapi, cara ngambil dari foto di Google itu, jangan lupa teman-teman hapus background kalau misalnya pengen ngambil desain planet atau misalnya desain awan buat di dalamnya. Nah, kalau saranku untuk mengambil desain itu, untuk referensi, pakai yang namanya website Pinterest. Oke, aku ulangin. Website Pinterest. Website Pinterest itu adalah website untuk teman-teman nyari ide gambar. Contohnya, teman-teman nyari desain galaksi. Itu banyak tuh desain galaksi itu. Baik Milky Way, terus kita lihat ada Saturnus, dan ada black hole ya. Ini bisa nih ya teman-teman jadi referensi atau teman-teman ada yang pengen bikin bulan aja yang agak simpel deh kak, boleh nggak apa-apa. Yang penting lesson hari ini kita bakalan praktik atau misalnya memperagakan bagaimana cara bikin si galaksi itu sendiri. Di sini ada step by stepnya. Sudah diajarkan nanti di sini. Sama teman-teman. Ini cara step bagian untuk bikin galaksi. Ambil dulu latar belakangnya, bisa latar belakang itu backgroundnya, background colornya. Makanya kan aku bilang setiap kalian pengen mengaplikasikan sebuah gambar atau mau desain-desain di sini, jangan lupa layernya ditambahkan teman-teman. Jangan sampai di satu layer kalian langsung desain-desain. Nah itu nanti repot ketika kalian polishing atau hapus-hapus gitu. Mungkin di sini masih ada yang bingung cara pakai gipsnya, nggak apa-apa. Nanti aku bakal pandu lagi bagaimana cara penggunaan si Gips Studionya. Nah, tapi di sini kita belajar teorinya dulu, biar nggak ketinggalan. Terus step berikutnya itu di dalam Gips itu ada yang namanya ellipse select. Ini itu buat bikin rectangle atau bikin gradient secara manual. Contohnya itu dia bakalan ngebuat apa ya namanya? Ini bentuk, bentuk atau pola. Kalau rectangle kan kotak, kalau ellipse itu lingkaran. Nah, ketika kita klik yang di sini itu kan ada dua tipe, ada yang ellipse, ada rectangle. Kita pilih yang ellipse, nanti dia bentuknya itu seperti yang ada di gambar ini. Nah, kalau kita next, si ellipse-nya itu nanti kita painin yang namanya gradient. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang yang tadi, ada yang baca ingredients dan lain-lain, itu udah dijelaskan juga di sini. Mungkin teman-teman nggak asing nih, yang sebutannya gradient atau gradasi warna. Terus nggak asing juga tuh yang namanya sudut atau misalnya pola. Ya kan? Dari kita kan pernah nyoba-coba nih materi tentang gelap terang yang monokrom, terus kita udah pakai warna. Nah itu bisa kita masukkan dengan yang gradient ini. Nanti ada kok. Nah, terus kita pakai lagi caranya itu sama, bikin tools di ellipse. Oke. Terus kita pakai glowing garden nih. Glowing garden yang ada di filter. Oh, filter bisa ada filter juga tuh banyak shadow. Oke, sampai situ dulu materinya. Sekarang aku mau ngajarin dasar-dasar lagi dari si Gipsnya sebelum teman-teman baca tugas-tugasnya yang tadi yang bikin si ini ya, by the way. Stepnya nanti aku kasih catatan deh di grup. Kira-kira buat bikin planet atau misalnya luar angkasa itu dimulai dari PPT ini di halaman berapa? Nanti aku tandain deh. Misal aku tandain dari halaman 8 sampai halaman 36. Nanti teman-teman bisa dicek aja di WhatsApp grup. Nanti aku tandain kok. Oke. Sini mungkin aku bakalan ngajarin dasar-dasarnya lagi, cara penggunaan si Teams-nya. Yang pertama itu, aku mau ini. Hapus dulu. Oke. Oke. Oh, bisa. Nah, oke. Aku
ganti sharing. Sharingnya jangan pakai, biar teman-teman paham juga nih cara penggunaannya. Kita belajar dasar lagi. Nah, teman ya. Oke, aku mau belajarin teman-teman ajarin cara penggunaan dasar dari si Game Studio. Langkah dasar banget buat ngituin si games ini, kita harus kenalan dulu yang namanya aplikasi desain kan, dimana itu ada toolbarnya itu file, edit, select. Ini disebutnya toolbar. Ini menu bar yang di atasnya. Toolbar ini. Tool itu alat, menu itu ini. Ada file, ada edit, ada select. Terus teman-teman, mungkin di sini ada yang bingung nih tadi. Kira-kira Kak, kalau misalnya nambahin gambar ke dalam gamesnya itu gimana? Nih aku ulangi lagi gak apa-apa. Caranya jangan lupa teman-teman pergi ke file, bikin dulu canvas. Oke? Bikin dulu canvas. Ini canvasnya itu teman-teman template-nya dicari aja. Oh itu A3, A4, bebas. Yang penting jangan terlalu besar supaya menekan resize atau misalnya penggunaan memori. Dimana itu bakalan nge-lag nih teman-teman. Jadi pakai yang A4 saran. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kedepannya teman-teman pengen coba aplikasi games, pengen ekspor lagi gambar-gambar sendiri, itu bisa dicoba-coba. Oke, habis itu di games ini ada yang portrait, ada yang landscape. Kalau portrait itu tegak lurus, ya, tegak nih kertasnya, kayak gini tegak. Kalau landscape itu dia datar, nyamping. Kalau misalnya kita klik OK, landscape, nanti keluar seperti ini. Ini hal dasar dalam desain. Nah ini jangan dikotak-atik nih teman-teman. Soalnya ini adalah backgroundnya. Terus, sehabis kita punya layer ini, pastikan teman-teman, kalau misalnya mau desain-desain sesuatu atau coret-coret sesuatu, tambahkan layer. Nah, layer 1. Terus, oke. Nah, baru di layer ini teman-teman bisa coret-coret tuh. Kayak misalnya, di sini aku pengen bikin, aduh, ini aku lock dulu, biar gak gerak-gerak ya. Nah, ini rectangle namanya. Si rectangle-nya ini bisa aku kasih warna. Saya terus ini untuk ini ya. Oh, ups, salah. Sorry, sorry. Aku salah layer. Kita layer ini. Nah, teman-teman, jadi aku ingatkan kembali. Ini juga kesalahan yang tadi. Kalau misalnya teman-teman selalu perhatikan menu layer. Ini namanya menu layer ya, teman-teman. Yang di pojok kanan bawah. Menu layer ini tolong diperhatikan. Jangan sampai teman-teman ketika desain, layernya salah untuk mau desainnya. Karena kenapa? Kayak tadi. Kalau misalnya teman-teman habis di background layer, teman-teman bikin desain-desain kasar, misalnya gini. Terus teman-teman hapus. Ya kehapus nanti bakal semuanya nih. Berserta backgroundnya. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada gambar. Kalau misalnya teman-teman menggunakan yang layer ini kalau misalnya kita bertumpuk ya, misal aku pengen desain dua warna, kotak dulu, kotak seperti itu. Terus aku tambah warna layer baru, layer, oke. Nah ada yang baru tuh, ada yang baru, ganti warna jadi warna biru. Terus aku cari sini. Nah ini fungsinya ketika kalian udah nambahin dua layer ini, layer yang atas itu bakal ada di atas si layer yang merah. Kalau misalnya kita swipe bawahnya, itu ini cara pindah-pindah layer. Cara pindahin layer itu klik tahan
klik tahan klik kiri tahan, terus tarik ke bawah. Ini untuk memindahkan layarnya. Jadi si posisi yang merah ada di atas, posisi biru di bawah. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya kita pengen desain lagi nih si merahnya, atau misalnya si birunya pengen disamain, atau misalnya ada objek itu yang pengen teman-teman coba gitu, ya kan, pola-polanya, itu bisa ditutup yang warna merah mata. Atau kayak ngejiplak, kalau ngejiplak kan opacity-nya agak diturunkan. Opacity turunin. Kak, izin ke toilet. Iya, silakan yang mau ke toilet. Oke, aku lanjut ya. Ini untuk mainin opacity. Oke. Layer opacity itu modenya di sebelah kanan. Pastikan yang ininya normal. Tuh. Pastikan yang ini modenya normal. Ini baru bisa dimainin opacity-nya. Mau yang biru, yang merah gitu. Oke. Terus aku mau ekspor gambar. Nah, ini yang tadi aku bilang. Teman-teman, perhatikan di sini. Ini basic banget sebagai desainer atau desainer grafis profesional. Pastikan teman-teman, kan kita bukan bekerjanya di platform website, tapi di aplikasi. Aplikasi itu serba manual. Jadi kita kalau misalnya mau nyimpen objek atau si gambar ini yang udah selesai kita desain-desain, itu pergi ke file, terus klik yang save. Nah, kalau save itu untuk update si save file project kita. Tapi kalau misalnya save as itu untuk menyimpan gambar yang paling pertama. Oke? Aku boleh minta teman-teman diingat atau misalnya dicatat ya. Save itu untuk update file save kita yang udah pernah kita save. Kalau save as adalah kita nyimpan project kita pertama kali. Ini misal aku ingat, oh ini kayaknya belum pernah aku save nih. Nah, pilihnya yang save as ya. Itu perbedaannya. Ada pertanyaan? Di sebuah file. Iya, di sebuah file itu. Jadi ketika kita klik file, nanti ada yang namanya save as. Nah, nanti muncul seperti ini nih, teman-teman. Nah, terus sebelum teman-teman save filenya, pastikan lokasi penyimpanannya teman-teman harus ingat di mana. Dipilih salah satu. Misal aku taruhnya di download. Nah, oke. Nanti keluarnya kayak gini. Terus di sini kita bisa nge-access nih. Oke, bentar. Nah, ini maksudku. Kalau misalnya ini kan gede banget ya. Tuh, satu full layar. Itu teman-teman bisa nge-scale si apa namanya? Tampilan ini, nge-resize-nya itu gampang banget. Teman-teman arahkan kursornya ke paling atas, set. Nah, sampai ada di paling atas ini nih, yang warna hitam di atas. Terus diklik tahan kiri, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, terus gimana Kak cara scale-nya? Cara scale-nya itu arahkan si panah kursor atau misalnya panah yang ada di layar kalian itu sampai berubah bentuk kayak gini nih. Tuh, panah atas bawah. Itu buat scale. Nah, ini kalau misalnya tarik jadi kecil ya. Nah, jadi si save sama cancel-nya ini kelihatan teman-teman. Ini basic buat kita pakai aplikasinya. Mau itu nanti di aplikasi game, mau itu aplikasi Adobe Illustrator, ataupun aplikasi-aplikasi desain ke depannya, nanti pasti kayak gitu. Kita bisa nge-scale si ini ya, tampilan UI. Nah, ini kita berbicara tentang desain grafis senior. Apalagi kan teman-teman ngambil yang DGS ya. DGS itu ada perbedaan dengan DG biasa. Kalau DG biasa kan pemula banget. Nah, kalau DGS kita berdiri sebagai profesional atau senior. Nah, di sini aku harap teman-teman bisa edit-edit sendiri nih si tampilan-tampilannya dari mulai UI, desainnya seperti apa, terus dari nge-scale ininya itu bagaimana. Nah, itu teman-teman harus paham dulu nih basic-basicnya karena ini bakalan terus kepake nih ke depannya ketika nanti teman-teman pengen save load atau misalnya nanti si tombol ini ya ketutupan. Ya kan? Nih, tombol ini misalnya ada di paling bawah tuh. Kan nutup ya. Itu teman-teman jangan khawatir itu sebenarnya nggak ketutup, bukan hilang. Teman-teman tinggal tarik aja ke atas. Gitu. Itu nanti untuk ke depan. Nah, terus
di save image. Kita berbalik lagi, save image. Sebelum kalian save filenya yang tadi, jangan lupa di rename. Aku nambahkan contoh. Terus tipe filenya pastikan XGF. XGF itu format si games-nya. Nah, kalau misalnya udah teman-teman di save, project kalian nggak bakal hilang. Jadi itu ada di file manager. Tuh, contoh. Terus teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih pakai file yang sama kayak gini ya, terus pengen di save lagi, jangan klik yang save as. Nanti file teman-teman ada dua. Oke? Misal aku update nih desainku. Desainku aku update, tambahin warna baru deh. Layer ya. Oke. Layer 3 itu aku ganti warna hijau. Ini basic banget nih teman-teman. Terus aku klik oke. Nah, terus habis itu aku pakai brush lagi. Brushnya aku sedikit naikin size-nya. Segini. Set, set, set. Misalnya, ini aku update gambar. Tadi kan cuma biru dan merah ya. Nah, cara update-nya gampang untuk di penyimpanan. Biar penyimpanan kalian itu nggak bertumpuk. Jangan klik save as, tapi klik yang save biasa. Save. 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 Nah, ini untuk update. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Aman? Aman, guys? Aman. Oke. Terus, kalau misalnya teman-teman bingung ya, tanya aja, nggak apa-apa. Soalnya sayang ininya, apa namanya, ilmunya. Kalau teman-teman nggak bertanya, aku bingung mau mengarahkannya gimana. Kalau teman-teman bingung, kabarkan aja kayak misalnya, Kak, aku laptopnya lemot nih, jadi ketika aku ngikutin tutorial dari kakak, sering miss atau putus-putus. Boleh nggak aku minta apa namanya, minta tolong ulangin lagi dong yang tutorial kemarin gitu. Misalnya bikin layer atau itu lightning, shadow, apalagi kan. Nah, itu dikabarkan aja ke aku, teman-teman. Jangan malu. Jadinya aku tahu kontak teman-teman gitu. Kendalanya di mana, terus kira-kira teman-teman bingungnya di mana. Gitu loh. Oke, balik lagi. Kalau misalnya kita berbicara tentang si layer ini, kita belajar basic lagi nih. Teman-teman, teman-teman nggak perlu hapus yang hijau ini kalau pengen nge-scale si warna biru yang belakang itu. Teman-teman bisa tutup matanya aja. Yang ada di tampilan layar kayak gini. Set, set. Nah, si birunya ketemu tuh. Kalau si merahnya aku nyalahin lagi, tapi Kak, aku pengen yang hijaunya tetap ada, belakangnya itu pengen aku lihat, itu bisa nggak Kak? Bisa. Caranya gini, ke yang opacity ini yang bawah, jangan lupa apa yang mau diturunin warnaannya. Misal hijau deh. Warna hijau mau aku turunin opacity-nya, aku tarik. Nah, jadi transparan dia. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak mau jiplak gambar atau misalnya tracing, istilahnya tracing ya kalau misalnya di desain itu. Tracing, itu bisa nih caranya. Aku pengen ngikutin pola yang ada di belakangnya nih. Kata Kak Dimas, opacity-nya diturunin yang depannya. Nih, set, coba, coba samain. Kalian pengen pakai metode yang namanya tracing. Itu nggak masalah. Di desain banyak yang pakai metode tracing untuk mempermudah proses desainnya. Untuk teknik dikembangkan di latihan-latihan di rumah. Nah, terus bisa nggak dibalikin lagi? Bisa, capacity-nya naikin lagi. Nah, balik lagi dia. Merahnya ketutup, Kak. Pengen merahnya di depan. Tinggal naikin layarnya. Cara naikin layarnya itu, klik layar yang merah, klik kiri tahan, tarik ke atas. Set. Nah, yang merahnya ada di atas deh. Gitu. Ini untuk metode cara pakai layer. Oke? Cara pakai layer. Kalau teman-teman bingung, boleh diulang lagi videonya di rumah. Atau teman-teman boleh dicoba-coba lagi nih setelah pertemuan. Karena kan sebagai desainer profesional, kita harus tetap tuh latihan-latihan cara pakai aplikasinya. Tuh. Terus, Kak, aku pengen upload
ekspor gambarnya jadi PNG, bukan XGF. Bisa nggak, Kak? Nah, kan ini bentukan file kita kan XGF, atau kalau diklik itu keluarnya kan GIF. Itu nggak bisa diupload kan di platform Algonovanya, karena itu tidak support nih. Misal, tuh, nggak ada kan filenya? Hilang dia, karena bukan PNG di sini. Nah, untuk cara rubah jadi PNG-nya, teman-teman, itu teman-teman seperti yang tadi aku sampaikan ke Gab juga ya. Gak apa-apa, ini aku bakalan contohin lagi. Pergi ke file, terus teman-teman klik yang bacaannya ekspor. Oke, aku lagi. Klik yang bacanya ekspor as. Dan ekspor. Saranku yang itu. Karena dia ada formatnya. Formatnya PNG atau JPEG. Kalau di dunia desain grafis itu, PNG itu tidak menyertakan gambar background-nya. Kalau JPEG itu beserta layer belakangnya. Ulang. Nah, ini dia. Ini dia. Ekspor, pastikan ini formatnya PNG. Oke, PNG, terus teman-teman ekspor. Set. Dia bakal loading tuh di bawah sini nih. Bentar. Nah, dia tampilannya pertama kali kayak gini. Jadi teman-teman di sini kliknya otomatis. Ini bebas. PTC, SafeSync, tergantung kebutuhan kalau ini. Tapi diabaikan aja kalau saran. Habis itu klik ekspor. Nah, ini aku naikkan ke atas. Nah, habis itu ekspor. Nah, kalau teman-teman tahu ini udah selesai proses ekspornya atau belum, cek di bagian bawah. Betul ya? Di bagian bawah tadi ada bacaan, namanya itu filenya kesimpan di mana, terus formatnya apa. Kita balik ke file manager. Ini namanya file manager. Tuh, ada dia si gambarnya. Nah, coba. Tuh gambarnya. Ada kan teman-teman? Nah, kalau udah kayak gini, kan bisa diupload nanti di akun Algonavat. Aku balik ke akun Algonavat, klik yang ini. Nah, baru ada set open. Nah, tuh. Habis itu, apa Kak? Habis itu jangan lupa dicentang. Set. Kalau dicentang ini berarti sudah kekirim si gambarnya. Dan ini akan berubah warna kuning. Kalau ini udah kuning berarti teman-teman udah ngerjain. Habis itu baru coba-coba lagi yang bagian sisanya. Terus habis itu aku juga ngasih kabarnya buat teman-teman. Nah, di lesson yang ini ada kuis. Oke. Sebelum kuis kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu, guys. Istirahat dulu sebentar. Istirahat sekitar. Kita balik lagi jam 5.10. Nah, istirahat 9 menit. Oke? Sambil teman-teman coba-coba. Sambil di sesi istirahat ini coba-coba. Kira-kira ada yang kendala atau tidak. Terus kalau misalnya tugas-tugasnya masih belum, boleh dicicil di jam istirahat ini. Oke, kita istirahat dulu sampai 5:10. Oke. Ya, Gap, silakan. Boleh on mic? On mic aja, Gap. Gak apa-apa. Tes, tes. Halo, Gap. Halo, Iya, kenapa? Dapat koin? cara dapat koin. Hmm. Cara dapat koin. Oh, nggak jadi loh, Kak. Kok gak jadi? Tanya aja, Gap. Kalau misalnya bingung, gak apa-apa, Gap. Jangan takut. Jangan takut. Gak bakal aku gigit. Aku bantuin. Kenapa No, tuh? Apa? udah habis. Koin kamu habis. Bukannya udah aku No, tambah ya? Hmm? Robloxnya tidak stok. Oh, Robuxnya tidak stok. Coba kita lihat ya. Nah, coba share screen, Gap. Aku pengen cek Robuxnya habis.
Coba kita cek. Yes. Ah, Ini Robux kok. Cara dapat lebih banyak kayak mana, Kak? Oke, bentar, aku cek. Cara Itu saldo kamu udah ada itu, aku lihat di akunnya. Coba balik ke akun. Oh, tuker Algo Novanya ya? Tuker akun ininya, kuponnya ya? Coba scroll ke bawah. Nah, dipantau terus. Ini cepet-cepetan nih buat belinya di sini. Di atas, di atas. Di atas, Gab. Itu ya segera hadir. Coba baca. Nah, itu udah habis tuh. No. Oh, sudah habis. Yes. Sekitaran ini kan mau ini ya, udah mau Natal dan Tahun Baru ya. Bentar lagi kan Natal. Ya. Nah, aku dapat kabar nih dari operasional. Robux bakalan diisi ulang setelah Natal dan Tahun Baru. Nah, itu tuh nanti Gap ketika udah tuh langsung banyak tuh di toko. Siap-siap aja. Soalnya kan setiap pembelajaran apalagi setiap Gap nyelesain soal kayak tadi ya. Kan seru banget tuh kalau misalnya habis nyelesain soal, Gap dapat algo koin Yes. dari aku. Gitu. Nah, teman-teman yang lain juga jangan berkecil hati yang belum dapat. Bisa didapatin juga kok. Ada cara dapat 100 koin. Boleh, aku ada. Bahkan 300 algo koin. Gap, kalau mau tahu. Bentar ya, Yang aku 1000, Kak. Oh, sebentar aku eh balas chat teman-teman dulu. Nanti aku share screen lagi. Ada ya? Oke, nih Gab. Aku share screen nih cara Gabriel atau teman-teman yang lain gimana dapetin koinnya itu sampai 300%. Nih, ada nggak share screen tuh Gab? Halo, Gabriel? Gab? Halo, Gab. Yes. Ada share screenku? Yes. Sip. Nah, ini dia. Nih, kualifikasinya. No. Tidak. Nah, lihat tuh, Gab, share screenku. Nih, teman-teman, Kok sampai juara, Kak? 300. Nah, Gab, sebenarnya nanti di Algonova itu ada perlombaan, lomba-lomba desain, terus lomba-lomba IT di luar ini ya, di luar Algonova. Misal Gab gini, ikut olimpiade di sekolahnya atau di rumahnya. Misal ada lomba bikin game, ya kan? Terus Gab juara 3 Yes. atau juara 1. Nah, nanti langsung kabarin ke aku, langsung bilang, Kak, aku juara 1 kemarin di lomba game desain atau di lomba desain grafis bikin poster. Gimana tuh? Kak, Coba aku pengen lihat. aku juara Hah? 1, Kak. Di Juara mana? 1 coding. Coding. Coding, di mana tuh? Eh, nggak Kapan? jadi. Kok gak jadi gak? Cerita dong cerita. Kak, juara Hah? juara 5 dari 6 murid. Oh, juara 5. Wih, udah keren sih. Tapi gak apa-apa. Kalau Wah, misalnya Gap, jadi dapat 50 koin, Kak. 50. Coba, Ya, Kak. ada sertifikatnya nggak? Coba aku pengen cek. Nanti aku ajukan. Ah, di Ada email mampu sertifikat. saya, Kak.
Oh, nggak apa-apa. Nanti sehabis pembelajaran boleh di-share ke aku. Misalnya, Gap Yes. juara 5 ini Kak, kemarin lomba IT juara 5. Coba mana? Nanti aku bakalan ajuin tuh ke operasional, koinnya nambah sendiri. Gitu. Nah, teman-teman yang lain juga Kalau jangan jangan khawatir ya. Kayak misalnya teman-teman ini ikut kelas kelas yang hari ini atau kelas di Algonova itu banyak banget nih pencapaian yang bisa teman-teman raih dari Algonova dan juga di luar Algonova. Perlombaan-perlombaan teman-teman kayak kompetisi-kompetisi, malam Kak soalnya oh ya nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman berhasil menyelesaikan lomba dan juara ya, itu kabarin aku. Nanti aku tambahin Algo Coin. Nah, for info. Terus kompetisi piano boleh dilampirkan. Boleh tuh. Nanti aku bakalan ini, Gab. Boleh dilampirkan nanti sertifikatnya. Nanti aku cek nih. kapan? Kapan itu lombanya? Ah, aduh, Juli Juli. Oh, udah lama ya. Nah, di di tempat ibadah saya nggak? oh, di gereja mana itu? Private message. Di Jakarta atau di mana? Gab. Di mana? Oh, di Pekanbaru, di Riau berarti ya. Wih, keren, keren, keren. Keren nih. Nah, oke, teman-teman. Sudah pada kembali nih. Kita Yes. udah nih. Kita mau balik lagi ke materi. Sebelum kita ke materi lagi atau coba-coba lagi, teman-teman. Aku mau ngasih tahu teman-teman nih yang udah kembali ya. Kita itu ada yang namanya Algo Coin ya. Algo Coin itu bisa ditukarkan jadi Robux atau saldo ya. Kalau misalnya lihat. Terus, misalnya teman-teman, aku juga mau ngasih kabar nih, kalau misalnya si Robux atau misalnya altcoinnya nggak bisa ditukar, ya kan? Bisa tukar nih, kayak misalnya eh, apa ya istilahnya itu, error dan Robuxnya nggak masuk, itu langsung kabarkan ke CS, Customer Service. Nomornya itu ada di WhatsApp Group. Oke. Nomornya ada di WhatsApp Group. Waktu itu aku pernah share kayaknya. Nah ini, CS number. Itu nanti langsung hubungin aja. Kalau misalnya CS-nya lama respon, kabarin aku langsung. Kak, CS-nya udah 2 hari, 3 hari nggak ada respon. Aku udah nanya-nanya banyak. Tuh. Nah, itu kabarin aku. Nanti aku dapat bisa tiketing. Nanti aku screenshot pesannya seperti apa yang punya teman-teman, ya kan? Jadi aku baru follow up ke bagian operasional. Soalnya aku nggak bisa langsung eh, minta tolong ke CS kalau misalnya teman-teman belum ngechat gitu. Pasti bakalan aku yang kena gitu. Karena ini gimana sih muridnya nggak diarahkan ini CS dulu oh, kayak gitu. Terus teman-teman, di sini ada pencapaian. Pencapaian itu Algocoin kayak tadi hadir tepat waktu, nggak lebih dari 5 menit, ya kan? Dari jam 4 kita mulai start jam 4 ya. Nggak lebih dari 16:05. Itu nanti aku tambahin Algocoin. Nah, terus kayak misalnya pembelajaran nih, teman-teman pada semangat kayak misalnya, kak, aku pengen showcase karyaku yang kemarin, tugas kemarin. Nah, itu kalian showcase aja, atau misalnya aku tanya, ketika pembelajaran ada kelas praktik, coba kalian desain ini. Kak, aku udah selesai. Nah, itu nanti dapat juga tuh algo koin 10. Selama kalian cicil pelan-pelan, ini bisa jadi 1.000 algo koin kalian. Percaya deh. Di kelasku bahkan udah ada yang 3.000 algo koinnya. Cepet banget gitu. Karena dia aktif terus tuh dari mulai proses pembelajaran, hadir tepat waktu, terus on mic, dan on cam ketika pembelajaran tuh. Nah, ini selalu aku tambahin nih salah satu temuan. Nah, terus teman-teman ada PES atau misalnya cara cepat untuk dapetin algo coin. Caranya itu kalian menang kompetisi. Kompetisinya itu IT nasional atau internasional atau kompetisi internal dari algoritma atau dari Algonova. Biasanya nanti aku bakalan share tuh lomba-lomba apa aja nih yang telah ada di Algonova. Misal untuk winter ini harusnya ada lomba, cuman karena teman-teman berdua sempat, jadi lombanya udah agak lewat. Gak apa-apa. Nanti
di next Januari bakal ada lomba lagi. Itu akan aku share ke tuh. Nah, teman-teman bisa dapat tuh kalau misalnya win terus poin. Kategori lombanya banyak kok kalau di Algonova ini. Gak cuman desain grafis, tapi ada Roblox, ada yang Scratch, ada yang matematika lomba. Nah, teman-teman berjuang tuh di situ loh. Nah, selama lomba, teman-teman juga bakalan dimentorin sama kakak-kakak yang ada di Algorovanya. Misal bisa ke aku, aku bantu itu buat gimana caranya desain yang bagus. Kalau misalnya teman-teman DGS, atau teman-teman ikut lomba yang game design, yang Roblox Studio, itu expert banget. Itu aku pernah bimbing eh, salah satu murid bikin game ini balap. Dia benar-benar bikin mobilnya itu dari nol sampai engine-nya jalan. Oh, itu keren banget sih coba. Nah, oke. Balik ke topik. Hari ini aku mau minta teman-teman buka akun Algonovanya ya di kursus. Itu yang level 4 yang ini. Yuk, coba ini dikerjakan kuisnya. Ayo, ada kuis nih. Yang nyelesain ini, aku tambahin algo koin. Ayo. Yang nyelesain ini, hari ini, dapat algo koin. Ayo, login akun Algorovanya, terus isi kuisnya. Aku tunggu sampai 5:25. Berapa? Seperti biasa, dicicil 10. Aku kasih 10 algo koin. 10 banyak loh. Kalau misalnya dicicil, apalagi kamu kan tadi dapat itu dari ini kan, apa namanya absensi, terus aktif, terus dapat lagi dari apa showcase project 40 tuh, tambah yang ini jadi 50 tuh, ya kan? Nah, ayo dicoba buka aku algoritmanya kita coba mulai quiz, teman-teman, sampai pukul 5:25 ada waktu 10 menit buat coba. Nah, oke, sudah kak? Kok nggak ada? Oh, nggak ada. Ayo, siap dulu, siap. Ini baru dua nih yang join. Apanya yang bukan? Apa tuh, gak? Boleh on mic. Kenapa tuh? Aku nggak Yang ada mana tombol ya mulai. Kak? Oh iya, aku yang mulai nanti kuisnya. Aku yang mulai. Oh iya, yang ini kuisnya gimana baca Kak? Faisal udah masuk ke akun Algonovanya belum? Sudah, Sudah. Coba share screen. Aku kan dia. bentar Kak. Ini aku yang mulai kuisnya. Oke, udah 4 siswa nih yang siap. Pokoknya yang hari ini ngerjain kuisnya aku tambahin algo koin. Teman-teman bisa nyicil tuh algo koin. Setiap pertemuan kan enak tuh, dapat 50, 50, tiba-tiba udah 1.000 aja algo koinnya. Wah, udah berapa Robux tuh. Gimana Kak? Ya, diklik yang 4 itu, klik. Yang Terus yang dasar-dasar menggambar, yang piala, klik. bentar Kak. Terus Oke. ini Kak. Nah, terus scroll ke bawah. Oke, Oh, sebentar aku buka dulu. Nah, ini sabar. Faisal udah masuk nih di aku. Sabar, nanti baik. aku mulai. Nanti aku Kak. mulai. Oke? Yang lain, yang lain. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Selo, Aisyah, Elko, gimana gimana? Ada yang belum? Aduh, kemana ini? Untuk Selo dan Aisyah. Harusnya ada 7 orang. Tapi di aku baru 6 orang. Kurang 1 orang. Ayo, siapa yang belum nih? Bisnya. Yo. Oke, kalau misalnya nggak ada, aku mulai ya. Satu. Siap-siap. Dua. Tiga. Nah, gimana? Udah di play belum? Di teman-teman? Ada? Udah mulai? Belum? Coba share screen. Oh, ada tuh Elko. Di John? Ada? Ada nggak? Ada. Oke, coba diisi. Habis itu bagian-bagiannya. Ayo, waktunya. Ayo, coba. Nanti habis ini otomatis ganti nih.
Uh, Coba perlihatkan. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya nih, Lis. Stop, stop, stop. Coba, coba. Gimana? Udah? Sampai soal 7? Udah. Ayo. Yang ngerjain hari ini, tapi aku ini. Aida. uh. Gimana, gimana? Gimana? Sudah? Cepat dari gambar.
Ini teman-teman drag and drop ya. Klik, duduk, pilihannya, terus arahin panahnya. Set, set. Maksudnya fungsi dan deskripsinya. Ini pakai bahasa Indonesia, teman-teman coba translate ke bahasa Inggris. Kalau misalnya di teman-teman ini bahasanya ya bahasa Inggris, misal bahasa Indonesia, misal buat project atau create project, yaitu open, simpan sebagai save as, export sebagai export as, kembalikan untuk. Bagian itu untuk. Udah? Udah semua, teman-teman? Tes, tes. Boleh open mic? Gimana? Udah? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Oke. Gimana kuisnya? Ada yang bingung nggak? Apa bingung semua? Ada kak? Belum? Belum? Oke. Nggak apa-apa. Oke. Ada peringkatnya ya kak? Kenapa? Peringkat. Peringkat. Peringkat berapa kalian? Ada nggak? Bisa dilihat ya? Aku tadi ada. Nggak ada lihat kak. Nggak ada. Oh, apa nih? Aku ada tadi, Kak. Berapa peringkatnya? 1. Dapat 300 poin. Mantap! Kalau aku 2 sama 3, tapi nggak ditunjukin poinnya berapa. Poinnya berapa? Oh, oke. Oh, tadi itu bukan peringkat kayaknya. Soal yang dijawab benar ya. Bisa dicek nggak sama kalian? Enggak. Enggak lagi. Nggak lagi. Oh, ya udah. Kalau nggak, tidak ya. Aku tambahkan harga poinnya ke Aisyah, ke Gab, ke Faisal, Joan, Aida, Aisyah, terus Elko. Nah, tambahkan poin. Thank you, teman-teman. Nah, itu adalah bentar ya. Oh iya, Elko juara 1 nih. Aku bisa lihat. Woi. Keren. Nih, teman-teman. Rankingnya ada Aku di jadi aku. nomor 2. Yoi, itu teman-teman. Rankingnya. Elko 1, Faisal 2, 3-nya Gabriel, terus 4-nya Joan, Aisyah, keberapa? Loh, 2, 3, Kak. 4, 5, kelima. Marcel. Loh, kenapa tuh? ah, aku Kenapa tuh? juara 2. Gab juara 3. Oh, yes, yes. Nah, juara 3. Oh, bersama, teman. Itu. Juara 1-nya ada 2 orang. Juara 2-nya ada 3 orang. Juara 3-nya Marcelo.
Ush, keren. Aisyah, terus kasih ke Pasha juga, Elku, satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti, oke. Besok sekolah. Sip, itu akhir pembelajaran kita. Nanti teman-teman boleh eh, kerjakan soal-soal yang ada di akun Algonova seperti biasa ya di rumah. Suruh bikin apanya itu. Nah, terus aku mau iteresin dulu nih, ngulas-ngulas dikit. Tadi kan kita belajar tentang games ya. Kira-kira teman-teman ada bingung nggak cara pakai gamesnya? Ada nggak? Atau ada materi yang menarik nggak tadi teman-teman? Kira-kira kalau misalnya teman-teman eh, gimana? Ada yang menarik nggak materinya? Kalau misalnya nggak ada yang jawab, aku tanya deh. Ayo, ayo, ada yang berani? Nggak apa-apa, harus belajar berani di kelas aku. Apa tadi? Aisyah, kira-kira dari materi yang tadi sampai ke kuis, ada yang menarik nggak? Apalagi sampai dapat algo koin terus kan tuh. Kuis-kuisnya aja sama Kan eh, pengalihan. latihannya ya. Wih, keren, Ya. mantap Aisyah. Thank you. Yang lain, ada yang berani? Tadi kita materinya kan banyak tuh. Kira-kira mana yang menarik? Yang mana? Yang mana tuh, Gab? Apanya? Materi yang menarik. Dari mulai cara pakai GIF-nya, algo novanya, kuis kan tadi banyak tuh. Kira-kira. Materi yang terbaik. Heeh. Yang gampang menurut Gap tadi tuh dipahami. Yang gampang. Heeh. Misal kayak misalnya cara pakai Gap terang, cara pakai Gimps-nya gitu. Cara menambah layer. Oh, oke. Kita result ya. Oke, thank you untuk Gap sama Aisyah jawabannya. Oke, betul semua. Jadi, teman-teman udah mempelajari kembali nih cara ekspor, cara import file, cara drag and drop dari aplikasinya ya. Terus teman-teman juga aku ajarin satu hal yang nggak ada di materi. Untuk cari gambarnya itu, jangan pakai Google, karena dikit. Pakainya apa? Pinterest. Oke? Aku ulangin ya. Pakai website namanya Pinterest. Aku Nah, udah download di HP. ada Pinterestnya di HP. Wih, keren. Iya, udah Berarti, dari lama sih. ah, nah, itu Aisyah. Kame here. Sama. Sama Elko juga. Yes, yes. Wih, mantap. Aku kasih Aku sih mau cari gambar apa referensi baju sama posenya aja. betul, Pinterest tuh lengkap. Kalau menurutku, dari zaman aku SMA, Pinterest itu saking lengkapnya, hampir gak mustahil. Gak ada referensi-referensi teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang lain, aku titip ini ya, titip pesan. Kalau misalnya teman-teman pengen nyari referensi, nyari desain-desain, nah iya betul yang itu, Gam. Itu baru logonya. Tapi nanti boleh di-download, boleh juga akses aja website. Kalau kataku, karena di HP ya nggak bisa drag and drop ya dari HP ke laptop itu agak sulit. Kalau saranku kayak tadi, kayak gini. Hmm. Nah, kalian buka websitenya, namanya itu Pinterest di sini ya. Nah, websitenya itu Pinterest. Set, Pinterest. Nah, di paling atas tuh biasanya. Langsung join. Nanti pasti teman-teman suruh login. Nah, login aja. Pinterest tuh lengkap banget daripada Google ya. Kalau Google tuh kalau menurutku susah untuk nyari-nyarinya. Kalau Pinterest itu gampang. Kayak cari warna monokrom, terus cara nyari aset galaksi. Nah, kayak tugas yang hari ini. Tugas yang hari ini nih, yang lesson 4 nih. Ya kan, yang ada di sini nih. Nah, yang ini, itu teman-teman disuruh bikin galaksi, teman-teman. Oh, kalau dia foto yang suka di tab lain. Karena gambarnya. Kan? Terus pilih warna tetepan latar belakang. Nah, kalau di sini kan susah nih. Pokoknya teman-teman jangan berpakuan dari sini. Yang penting teman-teman itu nanti di rumah untuk lesson 4 ini tugasnya bikin luar angkasa ya. Itu gambarnya teman-teman bisa ambil dari materi yang hari ini yang ada di sini. Ada tutorialnya juga loh. Ada tutorialnya.
Terus habis itu teman-teman desain pakai aplikasi GIMP. Nah, atau kira-kira teman-teman kalau misalnya, oh ini aku kurang suka nih sama desain-desain yang ada di sini, boleh, nggak apa-apa. Teman-teman tinggal cari di Pinterest, ke Galaxy. Cari yang menurut teman-teman, ini keren nih, coba deh aku tracing atau misalnya aku coba buat yang sama. Kan banyak tuh, ada Milky Way, ada planet-planet yang cuma pakai hitam putih. Bisa tuh, nah, teman-teman. Yang penting luar angkasa. Tema hari ini tuh luar angkasa, oke? Sip. Aku mau penutupan. Yuk, sebelumnya teman-teman on cam. Woi, kita kapan kumpulin Kak? Batas pengumpulannya sampai minggu depan. Satu lagi. Oke, Elko, Selo, Aisyah, ayo on cam. Kita pengambil gambar. Yuk, ayo. Ya, John, siap-siap. Kita lupa. Gambarnya masih hitam. Masih hitam ya. Nanti aku minggu depan, Aisyah, aku harap join sebelum jam 4. Bisa nggak kita perbaiki kameranya? Oke? Sebelum jam 4 ya? Ya, minggu depan, Sabtu depan. Ya, ya. Oke. Sip. Yuk, gaya, teman-teman. Satu. Yang cantik. Yang ganteng. Satu, dua, tiga. Oke, mantap, teman-teman. Thank you, thank you. Oke, terima kasih telah